Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kita praktekkan kalau di dalam politik kita, pemisahan antara agama dan negara, itu sebetulnya the separation between state and church, pemisahan antara gereja dan politik dan negara, itu adalah khilafah Kristen Protestan. Pada saat waktu itu saya jadi anggota KPU, salah satu yang saya takutkan adalah bagaimana menjaga suara rakyat selamat sampai di Jakarta. Kenapa? Karena dari DPT itulah manipulasi bermula. Tapi kalau Anda nggak paham, tenang aja. Ya udah, seperti itulah DPT. Padahal DPT itu adalah mulainya yang namanya manipulasi pemilu. Apakah itu saya teori? Enggak, itu sejak tahun 70-an political scientist sudah ngomong. Manipulasi pemilu mulainya dari DPT. Swollen DPT atau shrinking DPT. Penggelembungan atau penjutaan. Nah ini persoalan. Sekarang berapa TKA-TKA yang datang dengan cara ugal-ugalan itu yang sudah punya ide. Driver online Depok. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Salawat dan salam mari kita panjatkan selalu, jangan lupa, pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah akhirnya saya bisa hadir di kantornya Kubiani, Masyumi dan kelompoknya, partainya. Nah, saya bingung karena judulnya memang kredibilitas ini. Saya bisa bahas dua isu. Pertama, why election integrity matters, atau saya memilih konteksnya dulu, yaitu ibu-ibu mau belajar enggak? Kalau nggak mau belajar keluar aja sih menurut saya, karena berenung di telinga saya tadi misalnya. Itu salah satu. Kalau Anda mau mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, niatkanlah dari rumah sebagai ibadah. Insya Allah walaupun belajarnya sepertinya belajar ilmu dunia, tapi kalau Anda tidak mau berpolitik, maka Anda akan terus dengan politik yang tidak memikirkan diri Anda. Itu persoalannya. Yang kedua lagi, nggak mungkin membahas tentang kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Berapa menit saya udah waktu 15 menit, 20 menit, nggak mungkin. Ini mata kuliah saya 1 semester. Saya mencoba siapa sebetulnya, tapi kan pasti aktivis partainya yang sudah 70 sekian tahun. Nggak mungkin. Jadi saya usulkan, saya dengan para lulusan mahasiswa saya yang S3 itu kita punya kelompok sudah 3 semester. Muslim saya yang ada judulnya sharing knowledge. 1 semester pertama kita bahas 2 minggu sekali, walaupun saya juga ajak yang lainnya juga. Yang pertama kita bahas tentang comparative politics, partai politik, pemilu di banyak negara. Dan alhamdulillah ternyata saya punya banyak mahasiswa saya yang sudah jadi tugas. Jadi gunakan network itu untuk mengajarkan kepada kader. Kalau tadi dikatakan anak muda nggak tertarik dengan Masyumi karena Masyumi orangnya tua. Nah, kalau kemudian ada program-program, pakai Zoom aja, nggak pakai bayar. Saya waktu itu cuma mengatakan Bismillah. Kalau mau ilmu saya dari otak saya wakafkan ini untuk kebaikan umat yang ada. Ya, itu ngajar. Pertama tentang politik perbandingan. Kedua tentang apa? Partai politik dan pemilu 1 semester.
kita bahas itu apa itu partai politik dan pemilu dari teori sampai kenyataan prakteknya. Yang ketiga apa? Ngapain sih mau berkuasa? Maka kita bahas kebijakan publik. Untuk apa Anda berkuasa? Jangan sampai pada saat Anda di ruang oposisi, Anda sampai nangis, sampai walk out karena BBM dinaikkan. Bila jadi penguasa, 13 kali BBM dinaikkan, senyum-senyum aja. Artinya bagaimana menjadi kader-kader politik, tapi Anda istiqomah dengan perjuangan. Ini sudah semester 3. Oh, sudah, ya, 3 semester. Saya ajak juga semua mahasiswa-mahasiswa yang juga dosen dan sebagainya. Kalau partai umat mau mengajak umat, kalau maksudnya umat semuanya, kalau partai Masyumi mau kemudian attract ya kepada para kader-kader muda, bikin programnya kayak gitu. Saya yakin programnya kayak gini, maksudnya masa depan. Bukan mengecilkan Profesor Sam, Ustaz Adi dan juga. Karena ini cuma kita kumpul, oh ya sharing, coba. Nah itu introduction aja 15 menit. Nah, saya persiapkan sebetulnya panjang tapi nggak masalah, nanti saya bisa skip. Ini hasil pemilu, kok nggak bisa masuk? Ini hasil pemilu 2019. Tapi saya belum bicara pemilu ini hasilnya halal atau enggak. Sekarang saya gunakan terminologi pemilu halal atau politik halal. Karena pada saat saya menggunakan terminologi yang ada di legal, di undang-undang, pemilu jurdil. Nah, apa sih jurdil? Udah kalau halal itu catchy. Dan sekarang di jurdil udah beberapa kali kemudian akhirnya pakai pemilu halal. Tapi saya dari dulu memang menggunakan pemilu halal. Saya nggak tahu, walaupun saya bukan ahli fikih. Pada saat saya bicara tentang apa namanya, money politics, gimana hukum fikihnya? Pada saat saya mendengarkan Gus Baha, saya gimana ya caranya? Karena Gus Baha mengatakan membeli suara itu, membeli kebenaran atau membeli apa yang kayak gitu. Karena yang lainnya boleh. Nah persoalannya ada 18 partai, setiap partai ada 10, di setiap distrik ada 180, siapa yang boleh dan siapa yang hak, siapa yang batil dan siapa yang hak. Nah susah kan? Dan di sini ada kesepakatannya. Nah itu di 2019 seperti itu. Kalau partainya dari dulu kita, karena saya selalu mengatakan konstruksi Indonesia itu adalah bangunan dari kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Tidore. Wilayah Tidore, Papua bagian utara itu dulu wilayah kerajaan Tidore, Kesultanan Tidore. Tidore baru masuk Indonesia tahun 51. Jadi pemilik saham negara Republik Indonesia adalah kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Tidore, satu dua yang hidup. Nggak ada kerajaan Kristen. Kristen hadir dengan kolonialisme dan penjajahan gold glory gospel gold glory. Tapi hari ini kalau Anda menggunakan I'm a Muslim, Anda radikal, Anda teroris. Rawi-rawi, skor, Hamas, teroris. Kalau Anda bicara 7 Oktober, kita bicara dari 1917, 1946, 47, 48, 67, 68, 73, 2006, 2008. Jadi sama ikut-ikutan juga kalau nggak tahu dalam konteks itu. Nah, kalau tadi dikatakan di mana posisi Masyumi, Anda bisa lihat. Posisi Masyumi, Masya Allah, dia menjadi kekuatan 4 kaki besar waktu itu. NU dulu bagian dari Masyumi, baru konflik biasalah. Ada yang bilang, oh konflik siapa yang jadi Menteri Agama, oh konflik apa itu, udahlah, udah percaya, jangan masalah. Masyumi dari NU ini jadi satu. Anda bisa bayangkan melawan PNI dan PKI, memang ada partai-partai yang lainnya tadi ya seperti dan sebagainya. Tapi Masyumi dan NU menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam sejarah kepolitikan di Indonesia. Ya, sekarang aja kalau pakai partai Islam udah takut duluan. Tapi bisa dilihat juga Masyumi ternyata lebih banyak berada di luar
Jawa, dan kota-kota besar di Jawa itu kota-kota besar. Sementara NU itu di daerah pedesaan. Jadi di dalam konteks sosiologis itu pembelahannya bisa seperti itu. Nah, persoalannya sekarang, di mana posisi Masyumi? Belum masuk ya? Belum. Menunggu sampai kapan? Ya sudahlah, kita berdoa. Tapi nggak usah kemudian, saya mau tidur aja. Juga. What can I do, what can we do, apa yang bisa dilakukan untuk kemudian nanti masuk di dalam 2004. Apakah legislatifnya, apakah eksekutifnya, pilpresnya, itu menjadi kontribusi Masyumi di dalam merebut kembali kekuatan umat di dalam konteks itu. Kekuatan umat ya, umat dalam konteks itu. Dari dulu ada, ini ada. Kalau tadi dikatakan, biasanya, gimana dong sekarang kita mau pakai, dia memang orangnya baik, tapi di PDIP. Itu mah kamu ngasih. Tahun 73 itu ada fusi partai. Fusi partainya dari 10 partai di 71 menjadi partai hanya 3. Seluruh partai Islam menjadi P3. The Government Party Golkar, PDI, seluruh partai nasionalis sekuler dan non Muslim di PDI yang menjadi PDI hari ini. Makanya kalau ada orang Muslim marah-marah kepada PDI itu sama. Kenapa? Tuh berangkatnya aja memang bukan Islam. Kecuali yang masuk PNI sekuler ya, tapi yang nggak tahu karena kita masuk Asakom berjuang. Nah, itu dalam sejarah kepolitikan kita. Dari sejak awal ada masuk ini tahun 55 partai-partainya, tapi ini daerah kita. Jadi gimana kita mau melihat konstruksi dari negara kita hari ini? Di mana posisi pemilu sebagai instrumen demokrasi? Demokrasi itu bukan Al-Quran. Demokrasi itu adalah salah satu dari proses bagaimana kita melakukan tata kelola pemerintahan. Salah satu memilih pemimpin melalui pemilu, makanya election as instrument of democracy. Demokrasi seperti apa? Demokrasi itu variannya beragam. Salah satu sebuah dia bisa punya 11 model demokrasi. Apa kita bisa membuat sendiri? Bisa, demokrasi Pancasila. Tapi sampai hari ini belum ada yang kemudian merumuskan. Rumuskanlah bagaimana demokrasi Pancasila. Baru kemudian kita masuk ke penyelenggaraan pemilu 2024. Tentu saja kita masuk dulu bagaimana sebetulnya kalau kita masuk ke, kenapa kita hari ini penting? Kalau saya gara-gara memberikan fintech di Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada yang memotret dengan gambar ini di posting di Twitternya, Kemendagri kecolongan, orang seperti ini kok dijadikan dosen. Padahal saya sudah 40 tahun jadi dosen politik gitu ya. Menteri lagi, saya sudah punya itu semua yang apa itu yang bukan yang negara-negara yang kayak gitu. Tanda jasa yang sampai masih gak kayak gitu kan dalam konteks itu. Padahal kita memberi saham-saham ini yang saya sebut sebagai civil ummah atau civil Islam. Karena kalau kita bicara tentang Islamic democratic governance, itu bukan civil society tapi umat. Tapi kalau Anda bicara tentang modern nation state, kedaulatannya memang ada di rakyat. Demokrasi menarik itu karena kedaulatannya di rakyat. Kita juga sering setelah democratization, kita langsung ke third wave democratization, kemudian ke class of civilization, war on terror, deradikalisasi. Akhirnya Islam mundur. Jadi global politik yang disebut New World Order dan sebagainya itu Yahud itu sebetulnya Yahud di sana. Tapi kadang-kadang kita merasa kalau mengajarkan seperti ini, inilah sebetulnya universal. Enggak. Makanya saya selalu mengatakan, saya berani mengatakan bahwa yang kita praktekkan kalau di dalam politik kita, pemisahan antara agama dan negara, itu sebetulnya the separation between state and church, pemisahan antara gereja dan politik dan negara, itu adalah khilafah Kristen Protestan. Makanya waktu saya bilang itu, oh berarti Anda penganut khilafah Kristen Protestan. Katolik gimana?
Khilafah Katolik Vatikan. Kalau ada saudara kita, tetangga kita Katolik, kemudian dia dibaptis, dia punya dua warga negara Vatikan dan warga negara Indonesia. Padahal Indonesia tidak mengenal dual citizenship. Langsung pendeta Katoliknya berdiri, fokus orang Katolik tidak ada khilafah. Kenapa saya gunakan terminologi itu? Supaya pada saat kita membahas tentang khilafah Islam, biasa saja. Itu urusan tentang suksesi pemerintahan, itu urusan tentang tata kelola pemerintahan. Tapi saya gempur terus bicara seperti itu dimanapun. Ya, bahkan di depan pendeta-pendeta itu sampai berdiri dalam Katolik. Waktu saya bilang dalam Katolik, kalau Anda dibaptis, Anda punya saudara keluarga negara Indonesia, tidak mengenal dual citizen. Ada warga negara adalah unsur utama di dalam satu yang disebut negara. Cuma negara tidak ada citizennya. Terus seperti apa? Seperti apa? Nah, ini penting. Bagaimana hari ini kekuasaan ekonomi dikuasai oleh 1% penduduk. Saya tidak tahu bahwa bukan di sini termasuk yang 1%. Demokrasi sendiri, saya suka pakai banyak sekali yang namanya definisi, tapi saya suka pakai ini kompetisi, tapi excluding use of force, tidak boleh menggunakan kekerasan. Di tentara, polisi itu tidak boleh menjadi satgas pemenangan dalam konteks ini. Kemudian partisipasi dan civil dan political negara, pemerintah tidak boleh dengan seenaknya membubarkan organisasi yang ada di masyarakat tanpa melalui pengadilan. Kan tidak ada. Saya ngomong kayak gitu, oh ibu HTI ya, itu juga. Saya Muhammadiyah. Saya pengurus pusat Muhammadiyah untuk lembaga hikmah dan kebijakan publik, pernah menjadi wakil ketua waktu itu. Nah, jadi di dalam penyelenggaraan pemilu kita bisa bahas regulasinya. Tadi Bu Yani sudah banyak bahas regulasi. Di mana regulasinya? Yang kedua apa? Penyelenggaranya. KPU, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi saya masukkan. Jadi kalau kita bahas TSM termasuk Mahkamah Konstitusi. Ya, jangan berhenti di TSM, KPU, Bawaslu. Anda bisa bayangkan 2019 si 02 itu sudah membuat fotokopi sampai 2 miliar. Berapa box waktu itu, mobil box dibaca enggak? Makanya kalau Mas Yumi mau mengangkat demokrasi dengan akhlak, bukan demokrasi nero akhlak, pemilu dengan akhlak, bukan pemilu nero akhlak, termasuk para penyelenggaranya. Pada saat waktu itu saya jadi anggota KPU, salah satu yang saya takutkan adalah bagaimana menjaga suara rakyat selamat sampai di Jakarta. Karena ada 158 jutaan pemilih, ada 565 ribuan TPS, ada 60 negara di luar Indonesia dengan 120 kota. Ini tidak bersalah. Takut, makanya saya dulu gerakannya baca Al-Fatihah. Sampai kemudian, Mbak, itu kan NU sekali. Memang cuma NU yang baca Al-Fatihah. Sampai segitu tidak dulu. Kemudian rekrutmen KPU. Saya dulu nggak mendaftar. Saya kasih tahu dari sejak awal, KPU nasional harus memiliki ilmu politik dan hukum. Oh, siapa saja boleh? Enggak. Anda bisa bayangkan pemilu, the biggest election on earth, the most complex election in the world. Yang mungkin nggak ngerti politik, nggak ngerti ilmunya. Akhirnya jadi waidah wiyal amru bila boleh aktivi pada diri saya. Kalau kau serahkan kepada ahlinya, tunggu kehancuran. DPR lalu mengatakan siapa saja bisa, enggak. Bagaimana Anda menjelaskan 2 kecamatan tidak diselenggarakan pilpres, tapi mahkamah kalkulatornya mengatakan, Mbak, tidak mengubah hasil, nggak peduli dengan hasil. Tapi semua warga negara wajib diselenggarakan pilpresnya, wajib diberikan kesempatan untuk memilih presidennya. Gara-gara setiap hari saya begitu, Facebook saya 2 hari sebelum diketok hilang secara permanen. DPT ini penting. Dari sejak zaman saya, nanti saya tunjukkan, saya punya data bagaimana yang namanya DPT itu
mulai berantakan. Ya. Kenapa? Karena dari DPT itulah manipulasi bermula. Anda bisa bayangkan, zamannya saya dulu pertama kali kita punya database penduduk dengan 12 variabel. Itu pakai ilmu, karena saya dulu kuliah ilmu demografi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari selama 6 bulan, dan 3 tahun saya bekerja di lembaga demografi Fakultas Ekonomi. Makanya nyambung. Di sini ada yang data sensus 2010 dengan data Kemendagri yang waktu itu data apa ya? Ini data lama zamannya waktu itu. Tapi Anda lihat population growth, ada population growth rata-rata nasional itu cuma 2,0. Tapi ini sampai ada yang 60%, ada yang plus 60, ada yang 10, ada yang minus 16, 8, mana yang ada yang minus berapa? Kalau minus apa di situ ada bunuh-bunuhan. Sehingga seperti itu. Tapi kalau Anda nggak paham, tenang aja. Ya udah, seperti itulah DPT. Padahal DPT itu adalah mulainya yang namanya manipulasi pemilu. Kenapa? Karena DPT kayak kemarin Pilpres 2019 antara legislatif dan eksekutif itu ada beda 15 juta suara. Pertanyaannya, apakah 15 juta suara kertas suara itu tidak sah di legislatif atau enggak? Jumlahnya bisa sama 160 juta, tapi di sininya di bawah. Nah ini jadi persoalan. Cuma ini sangat detail. The devil is in the detail. Itu dari apakah itu saya teori? Enggak, itu sejak tahun 70-an political scientist sudah ngomong. Manipulasi pemilu mulainya dari DPT, swollen DPT atau shrinking DPT, penggelembungan atau penciutan data pemilu, voter registration. Makanya saya dari dulu ngomong itu. Cuma waktu itu nggak bisa karena saya belajar itu. Makanya kalau ngomong oh ya ini hari ini TK itu dikasih IKTP 15 juta atau 20 juta. Pintu-pintunya itu Pontianak, ini hasil penelitian saya. Pontianak ada, kemudian di Babel, di Bangka, di mana di situ. Pontianak kenapa? Karena seluruh orang sudah nggak bisa bedakan antara Cina dari daratan atau Cina asli Kalimantan Barat dengan IKTP. Nah ini persoalan. Sekarang berapa TKA yang datang dengan cara ugal-ugalan itu yang sudah punya IKTP? Makanya dulu zamannya saya bukan IKTP yang dipakai, bukan KTP, karena kita tahu manipulasi dari KTP. Kita punya yang namanya kartu pemilih. Driver online Depok.